Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang ada di ruang sidang maupun yang ada di Zoom. Mohon maaf, ada sedikit keterlambatan ya, tadi kita tunggu dulu teman-teman Satker dari seluruh Indonesia untuk join ya. Ini alhamdulillah sudah hampir semua join ya. This meeting is being recorded. Ya, untuk sesi hari ini, kita akan bagi 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk sesi pagi ini bersama narasumber dari Direktorat SITP dengan Mas Yusuf Setiawan. Nah nanti mungkin, kita bisa tanyakan, jikalau di tempat Bapak Ibu ada kendala ya, terkait sakti, maupun di Mindtrust atau seperti apa, nanti kita bisa konsultasikan kepada Mas Yusuf. Kemudian setelah istirahat, pukul 1:30 nanti akan hadir narasumber dari Biro Keuangan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti, kemarin kan kita sudah share untuk kebijakan penyusunan laporan keuangan. Nah nanti di sesi siang dari Biro akan menyampaikan, penjelasan terkait kebijakan tersebut gitu. Jadi, seperti yang sudah ada di surat edaran ya, itu sejatinya teman-teman ini harus mengumpulkan, LK di tanggal 17 ya. Tapi memang nanti kita tunggu semaksimal mungkin kalau memang masih ada kendala, nanti bisa dikoordinasikan kepada kami ataupun ke teman-teman di biro keuangan. Nah mungkin, karena sudah pukul 9:30 ya, izin Mas Yusuf? Ya, masih. Ya, suara kami terdengar jelas Mas Yusuf? Jelas masih. Ya, baik, kepada Mas Yusuf kami persilakan nanti, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah penjelasan dari Mas Yusuf ya. Baik, terima kasih, Mbak Sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, penyusun laporan keuangan Dirjen PAUD Dasmen semester 1 tahun 2026. Terima kasih atas undangan yang disampaikan. Sebelum kita diskusi terkait dengan permasalahan ataupun misalkan langkah-langkah yang harus kita lakukan di beberapa hari ke depan, izin saya share terlebih dahulu sedikit materi. Baik, jadi untuk penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun 2026, ini kita masih menggunakan aplikasi Sakti ya dalam proses transaksi. Ini merupakan aplikasi dengan konsep single database dan satu aplikasi dari level Satker, wilayah, eselon maupun kementerian, sehingga apapun yang direkam oleh Satker bisa langsung dipantau oleh eselon 1 maupun kementerian. Begitupun kalau misalkan kementerian ingin melihat data-data detail dari masing-masing Satker juga bisa dilakukan di aplikasi Sakti. Kemudian ini adalah hubungan antara modul di aplikasi Sakti. Kita sedang menyusun laporan keuangan, jadi yang bertugas menyusun laporan keuangan adalah modul laporan atau modul JLP. Namun di sisi lain, modul JLP juga membutuhkan peran ya dari modul-modul yang lain dalam hal jika ada tindak lanjut yang harus dilakukan di modul. Misalkan Bapak Ibu sedang proses penyusunan laporan keuangan, ternyata rekonsiliasinya selisih, maka kita selaku operator JLP membutuhkan bantuan modul pembayaran ataupun modul bendahara. Atau misalkan modul JLP ketika menyusun laporan keuangan muncul saldo belum register. Berarti kita membutuhkan bantuan teman-teman modul aset dan persediaan untuk melakukan proses pendetailan. Begitupun misalkan ada akun-akun gantung yang perlu dihapus, kita juga membutuhkan bantuan dari teman-teman modul yang lain. Sehingga dengan adanya aplikasi Sakti, ketika menyusun laporan keuangan, yang terlibat itu sebenarnya bukan hanya bagian pelaporan, tapi semua modul ikut terlibat. Kemudian ketika modul GLP atau modul akuntansi pelaporan ini melakukan tutup buku, maka modul yang lain tidak bisa melakukan transaksi di periode tersebut.
Kemudian ini adalah alur transaksi di aplikasi Sakti yang cukup panjang ya terkait dengan transaksi pembelian, penyelesaian pembangunan langsung, pengembangan langsung, pengeluaran KDP, pengembangan KDP dan juga masuk. Ini merupakan transaksi di modul aset yang tidak bisa berjalan kalau tidak ada data BASD. Kemudian di modul komitmen di BASD di sini ada beberapa jenis BASD dan Satker sudah menginput informasi terkait dengan informasi dokumen, kemudian supplier, kode akun dan kode barang. Kode akun nanti akan dilanjutkan ke modul pembayaran dalam rangka penerbitan SP2D, sedangkan kode barang akan dilanjutkan ke modul aset persediaan dalam rangka pendetailan. Kemudian di modul komitmen juga di sini ada menu rekas ya. Memang rekas ini hanya terjadi di modul komitmen dan hanya diberikan kesempatan satu kali. Jadi rekas BMN di modul komitmen ini digunakan untuk BASD yang sudah SP2D, namun ternyata kode barangnya keliru sebelum dilakukan pendetailan. Sedangkan reklasifikasi BASD ini peruntukannya untuk BASD yang sudah dilanjutkan ke aset persediaan, namun ternyata ada cara bayar maupun informasi supplier yang salah. Kemudian di sini juga ada beberapa titik yang ditandai huruf J, ini adalah titik pembentukan jurnal dan modul pelaporan. Harapannya sudah tahu gitu ya terkait dengan titik-titik pembentukan jurnal beserta jurnal yang terbentuk di masing-masing titik tersebut. Kemudian ini adalah tabel mapping antara kode barang dan kode akun yang ditanam di aplikasi Sakti ya. Tidak bosan-bosan, di sini kami menyampaikan terkait dengan ketidaksesuaian akun, karena ketidaksesuaian akun ini merupakan to-do list yang setiap tahunnya itu selalu ada ya, walaupun memang tidak masuk ke to-do list wajib. Di sini kalau misalnya kita beli persediaan kode barang 1, itu harusnya menggunakan akun 5278 maupun 5226. Kemudian perolehan tanah kode barang 2 harusnya menggunakan akun 531 dan seterusnya. Ini adalah tabel yang ditanam di aplikasi terkait dengan informasi ketidaksesuaian akun. Nah, sebenarnya di aplikasi ketika modul komitmen merekam tidak sesuai dengan tabel tadi, akan muncul pesan seperti ini ya. Jadi muncul pesan seperti ini, pesan konfirmasi. Kalau misalkan konfirmasi ini dilanjutkan, memang bisa disimpan BASD-nya, namun memang berefek ke ketidaksesuaian akun. Dan sekali lagi, ketidaksesuaian akun ini merupakan to-do list lainnya, sehingga tidak mempengaruhi proses tutup buku. Jadi Bapak Ibu kalau ada ketidaksesuaian akun ini tidak mempengaruhi proses tutup buku. Paling nanti yang berefek adalah ketika pembuatan prosedur analitis ya. Jadi ketika kita membandingkan misalkan nilai realisasi belanja dengan penambahan aset, mungkin di situ akan ada selisih, salah satunya dikarenakan ketidaksesuaian akun. Di modul komitmen di sini sebenarnya sudah diinformasikan ya terkait dengan kode akun. Jadi ketika modul komitmen memilih suatu barang, di situ akan ada informasi nama barang, kelompok barang, dan nama akun. Nah ini harapannya kenapa dimunculkan di modul komitmen, supaya modul komitmen itu benar memilih kode barang. Jadi misalkan di sini di PAUD ya ternyata tidak ada barang untuk suku cadang misalkan. Ketika Satker merekam kode barang dengan kode akun suku cadang, berarti memang ada kesalahan pemilihan kode barang di modul komitmen. Nah, bagaimana kalau misalkan satuan kerja di laporan persediaan maupun di laporan asetnya terdapat kelompok barang yang tidak sesuai ataupun akun yang tidak sesuai dengan tupoksi Satker masing-masing, maka ini kita bisa lakukan koreksi ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ternyata di neraca masih ada suku cadang misalkan, itu bisa dilakukan reklasifikasi di modul persediaan. Namun jika barang tersebut sudah habis pakai, berarti kan di neraca sudah nihil, namun memang di bebannya masih ada beban suku cadang. Nah itu cukup dilakukan jurnal manual saja. Jadi untuk penyusunan LK semester 1 ini harap dilihat juga ya selain saldo tidak normal, kemudian juga dengan rekon, to-do list, dicek juga akun-akunnya. Barangkali ada akun yang tidak sesuai dengan tupoksi. Kemudian untuk proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, pertama pada awal tahun 2026 ini diperoleh ya ketika Satker sudah menyusun LK 2025 dan Satker sudah melakukan tutup buku periode 13-14 tahun 2025 itu menjadi saldo awal tahun 2026. Kemudian selama 1 semester dari Januari sampai Juni, Satker melakukan transaksi komitmen, pembayaran, bendahara, aset, persediaan, piutang, modul pelaporan,
dan jurnal-jurnal tersebut akan tersimpan di buku besar Sakti secara real time. Namun untuk kebutuhan laporan di tahun 2026 ini kita sama ya menggunakan proses OLAP, cuma yang berbeda adalah di sini yang pertama toolsnya kita menggunakan aplikasi MyImpress. Kemudian yang kedua terkait dengan jadwal. Jadi memang untuk jadwal OLAP di tahun lalu kita melakukan proses OLAP setiap 6 jam, gitu ya, setiap 6 jam. Nah di tahun ini kami sedang berupaya untuk membuat OLAP lebih cepat. Jadi di beberapa momen, Bapak Ibu kalau perhatikan OLAP-nya itu lebih cepat ya, kami percepat menjadi 3 jam. Tapi kalau misalkan ternyata di 3 jam ini malah bermasalah, mungkin nanti kita akan kembali ke 6 jam gitu ya. Kemudian untuk rekonsiliasi, laporan keuangan dan konsolidasi juga menggunakan aplikasi MyInterest. Ini adalah aplikasi MyInterest, merupakan aplikasi pengganti Mosakti dan OnSpan. Jadi yang muncul di sini datanya bukan hanya data Mosakti, tapi juga data SPAN. Di MyInterest ini ada pertama to-do list ya, jadi untuk to-do list posisinya ada di beranda. Kita bisa melihat to-do list di beranda MyInterest, kemudian ada menu monitoring. Monitoring ini merupakan menu-menu setiap modul, lalu ada rekonsiliasi untuk melihat data Sakti dengan data SPAN, lalu ada laporan ya untuk mencetak laporan, baik itu laporan keuangan maupun laporan BUMN, lalu ada daftar rincian, ini biasanya untuk melihat data-data yang lebih detail. Kemudian tematik, ini sesuai dengan fokus ya. Nah kalau sekarang tematik itu kita adanya terkait dengan APBN, IKPA, kemudian juga ada terkait dengan capaian output ya. Jadi capaian output itu bisa diakses di menu tematik. Lalu dashboard ini untuk melihat tren keuangan dan HCSO. Jadi kalau misalkan Satker ada kendala dan perlu komunikasi dengan KPPN, itu bisa melalui HCSO. Misalkan passwordnya ingin dirubah atau ingin direset atau misalkan terkait dengan tiket yang belum dijawab oleh KPPN itu bisa menghubungi HCSO ini. Kemudian untuk penerbitan SHR sama seperti bulan-bulan sebelumnya bahwa syarat SHR adalah tutup permanen JLP. Lalu tutup permanen JLP ini syaratnya adalah pertama rekon sudah selesai, kemudian yang kedua to-do list sudah selesai, to-do list bulanan, triwulan, semesteran sudah selesai. Kemudian tutup periode di 3 modul ya yang wajib. Yang pertama di aset. Jadi aset harus tutup buku di bulan 6 dan di bulan 6 ini akan ada proses penyusutan. Kemudian untuk tutup buku aset ini kita menggunakan mekanisme antrian Bapak Ibu. Jadi ketika melakukan tutup buku ternyata muncul pesan penyusutan sedang berlangsung, nah itu cukup ditunggu aja. Itu cukup ditunggu aja menunggu proses antrian. Namun jika ketika tutup buku aset ternyata muncul pesan error gitu ya, itu biasanya diblok karena antriannya sedang penuh. Nah itu bisa dilakukan secara berkala. Harapannya Bapak Ibu sebelum melakukan tutup buku aset bulan 6 dicek dulu gitu ya apakah semua transaksi sudah diikut atau belum. Karena kalau sudah tutup buku bulan 6 kita tidak bisa buka kembali untuk aset tetap sehingga harus dibukukan di periode 7. Lalu untuk persediaan tutup buku harus diawali oleh opta fisik dan piutang harus diawali oleh penyisihan. Kemudian tutup permanen ini sebenarnya sudah bisa dilakukan kemarin di tanggal 13 Juli, namun kembali ya untuk kebijakan tutup periode ini dikembalikan ke masing-masing kementerian. Kapan terakhir tutup buku, nah itu dikembalikan ke kebijakan masing-masing kementerian. Yang jelas di sistem yang divalidasi adalah tutup buku itu harus dilakukan sebelum tanggal 22 Juli. Kalau misalkan melalui tanggal 22 Juli, Saker akan terkena sanksi. Tapi untuk kebijakan tadi tutup buku dikembalikan ke masing-masing kementerian. Kalau misalkan sudah tutup buku ternyata ada transaksi yang lupa dicatat, itu bisa dicatat dengan tanggal buku di periode semester 2. Kemudian untuk piutang ya, nah ini mungkin bisa dicek ya bagi Saker-Saker yang memiliki modul piutang, yang menggunakan modul piutang, itu dicek ya laporan keuangan misalkan di bulan Mei, itu seharusnya tidak ada akun bagian lancar. Karena bagian lancar ini kan dibentuk di bulan Desember tahun 2025 dan harus dibalik kembali di Januari 2026. Nah, bagi Satker yang lupa melakukan reklas bagian lancar ke piutang jangka panjang, ini harus dibuka periode piutangnya mulai Januari. Nanti bisa disampaikan ke kami untuk pembukaan periode jika ada Satker belum melakukan reklas balik piutang di bulan Januari 2026.
Kemudian untuk, My Interest ya, ini ada menu to do list, lalu ada monitoring kinerja keuangan, transaksi, dan juga evaluasi. Nah, untuk menyusun laporan keuangan LK semester 1 ini, tools yang bisa digunakan oleh level eselon 1 ataupun kementerian, yaitu evaluasi di menu kepatuhan Satker. Untuk akses menunya ada di My Interest, di akun nasib laporan, kemudian monitoring kepatuhan Satker. Di sini akan ada informasi ya, saker-saker mana yang sudah selesai rekod atau belum, mana saker yang sudah selesai tulis atau belum, dan mana saker yang sudah tutup buku atau belum. Nah, ini idealnya memang semuanya ya terkait dengan rekod, tulis, dan TPD ini sudah dilakukan. Dan ini juga bisa dilihat kalau misalkan to do list-nya merah, kita bisa mengetahui to do list yang menyebabkan merah itu to do list yang mana. Karena to do list di sini memang cukup banyak Bapak Ibu ya, to do list sesuai dengan Perjanjian Nomor 8 Tahun 2023, ada to do list bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, dan lainnya. Namun untuk LK semester 1 ini, yang penting adalah to do list bulanan, triwulan, dan semesteran sudah dilakukan. Sebenarnya aplikasi sudah melakukan proses validasi juga, jadi bagi satker yang belum selesai melakukan to do list sesuai dengan Perjanjian Nomor 8, maka satker tersebut tidak bisa tutup periode. Namun memang ada to do list yang tidak bisa kami validasikan gitu ya, karena mungkin, ranahnya atau validasinya harus dilakukan secara manual oleh satuan kerja. Kemudian di sini kalau to do list lainnya dan tahunan ini bisa diabaikan terlebih dahulu untuk LK semester 1 ya, karena, tidak menjadi to do list wajib dalam LK semester 1. Kemudian ada to do list yang memang tidak muncul di to do list namun sangat berefek ke laporan keuangan, yaitu terkait dengan perbedaan surplus defisit antara LO dan LPE. Ini biasanya dikarenakan ada masalah akun non referensi. Jadi akun non referensi ini kondisi ketika Satker di neraca percobaan akrualnya terdapat akun belanja barang maupun belanja modal. Misalkan ada akun 53 akrual, baik di debit maupun di kredit, ataupun 5218 baik di debit maupun di kredit, itu tidak boleh bersaldo di sisi akrual, tapi hanya boleh bersaldo di sisi kas. Nah, kalau misalkan ada kasus tersebut, itu biasanya dikarenakan ada pengembalian belanja modal akun 53. Ketika Satker merekam SSPB akun 53, maka di sini akan muncul dampak akun uraian tidak ada dan menyebabkan tadi LO dan LP tidak sinkron. Nah, solusinya adalah Satker harus melakukan koreksi aset, koreksi berkurang aset, dan jurnal manual untuk menihilkan akun 53. Termasuk kalau misalnya Bapak Ibu di neraca percobaannya ada akun 425913, itu dalam proses telaah memang tidak diperbolehkan ya ada saldo akun tersebut. Jadi kalau misalkan ada, itu silakan di treatment dengan jurnal manual dan koreksi aset. Kemudian jika nanti sudah selesai tutup permanen, periode 6, buatlah surat pengantar, kemudian surat pengantar tersebut bisa diupload di My Interest pada menu akuntansi pelaporan, monitoring, pengiriman LK tingkat WAKPA. Karena ini nanti akan menjadi bahan monitoring teman-teman KPPN. Baik, mungkin sekian dari saya terkait dengan penyusunan laporan keuangan semester 1 menggunakan aplikasi Sakti dan My Interest. Saya kembalikan ke Mbak Asih. Ya, terima kasih Mas Susu. Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan yang ada di ruang sidang maupun di Zoom? Mungkin ada kendala dalam penyusunan laporan keuangan? Oh, paling ini Mas, waktu itu kan kita gunakan Monsakti ya untuk, menu penarikan program prioritas nasional. Nah, sekarang kan berarti pakai My Interest ya, Mas, ya? Iya iya Mbak, pakai My Interest. Boleh diajarkan nggak Mas ke teman-teman gitu cara bukanya? Karena kan itu salah satu yang harus kita jelaskan pada caleg ya, di masing-masing Untuk caleg Satker. ini capaian output Mbak ya? Iya, betul. Baik, coba saya share ya.
Baik, jadi untuk, capaian output ya, capaian output itu, kita ada dua dua ini ya, 2 menu. Yang pertama di modul komitmen, monitoring capaian kinerja. Nah, di sini bisa bersubscribe ya, kalau ini saya login kebetulan sebagai salah satu ya, PAUD. Jadi untuk capaian output nanti bisa di sini sampai dengan bulan Juni ya. Satu subscribe yang kecil. Nah, di sini bentuknya dalam data ya, raw data. Cuma saya juga belum tahu ya, masih terkait dengan suratnya apakah seperti apa formatnya untuk capaian output ini, apakah teman-teman APK menyediakan format atau tidak ya. Tapi kalau di aplikasi Mindtrace, kalau ingin melihat capaian output yang bentuknya dalam data itu seperti ini ya. Seperti ini di Mindtrace, di modul komitmen, kemudian monitoring capaian kinerja. Ini dalam bentuk raw data seperti ini. Tapi kalau misalkan ingin dalam bentuk PDF, itu bisa di tematik, kemudian pelaporan output anggaran. Dan di sini bisa dicek ya apakah laporan kinerja terkait dengan capaian output, apakah per fungsi, apakah PN aja ataupun error khusus. Jadi di sini misalkan level satker, nah ini tampilannya ya seperti ini untuk capaian output. Jadi tergantung Bapak Ibu enaknya yang mana ya, apakah menggunakan seperti ini formatnya. Mungkin ini lebih simpel ya kalau PDF ya. Kalau PDF mungkin di sini lebih simpel karena sudah di summary ya. Ini sudah per caput, per KRO ya, per RO. Kemudian di sini sudah ada informasi realisasinya berapa persen gitu ya. Cuma memang untuk realisasi dan pagu ini bisa jadi berbeda ya dengan LRA karena kan caput ini nilainya berdasarkan data kiriman. Kemarin di awal bulan Juli itu merupakan data cabut, sedangkan kalau LRA kan masih berjalan ya selama sekitar belum gitu. Jadi seperti itu Mbak sih untuk capaian output bisa dicetak di sini di menu tematik, kemudian pelaporan output anggaran. Ini saya belum lihat sih format dari teman-teman APK itu seperti apa ya untuk capaian output ini Mbak. Kayaknya dari yang PDF tadi sih Mas, yang diperlukan. Yang dari tematik Mirip-mirip berarti ya yang kita gunakan ya? yang mirip-mirip PDF ya tadi ya? Ya, betul. Ya berarti kalau memang seperti ini formatnya mirip-mirip gitu ya. Ini berarti tinggal menggunakan ini aja dicetak aja, nanti tinggal dipindahkan ya ke calegnya. Cuma tadi untuk realisasi bisa jadi ada perbedaan ya dengan LRA. Nah itu tidak perlu khawatir Bapak Ibu karena memang ada kondisi seperti itu ya. Intinya untuk cabut kan merupakan potret data pas pengiriman. Jadi bisa jadi Satker kemarin di awal Juli di tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sudah kirim cabut, maka datanya itu ketika sudah kirim maka datanya tidak akan bergerak lagi. Nah, nanti kalau misalkan LRA kan masih bisa bergerak ya, karena kan rekonsiliasinya masih berjalan. Berarti itu Mbak Asih bisa menggunakan menu di tematik. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Mungkin Bapak Ibu yang ada di ruang sidang dari Satker Pusat, ada yang ingin ditanyakan? Atau yang ada di Zoom? Kebetulan ini Mas mau tanya ya tadi terkait piutang ya. Ini kebetulan sudah hadir untuk operator piutang dari Papua. Nah, kita kan di Paudasmen ada piutangnya tuh di BPMP Papua. Nah, itu ini seperti apa ya di semester 1 ini? Karena memang kalau kita lihat di neraca percobaan akrualnya ini masih ada di bagian lancar gitu. Ini perlu dikonfirmasi dulu apakah memang itu lancar atau seperti apa Mas Yusuf? Bu Utami mungkin sudah join? Kalau di bulan Mei lancar apa tidak lancar Mbak Asih? Coba Di dicetak bulan Mei. Kalau di Mei ataupun di Januari ya, kalau di Januari itu masih ada bagian lancar,
mungkin bisa dicetak neraca percobaan bulan Januari. Kalau misalkan di Januari masih ada bagian lancar, berarti kemarin lupa melakukan reklas dari bagian lancar ke piutang jangka panjang. Nah, itu harus Ini dibuka di periode. Juni masih lancar sih, Mas. Di Juni lancar ya? Betul. Cuma kan kita nggak tahu ya Juni itu apakah karena ada jurnal Coba juga di Bu Juni atau Tami tidak. sudah join? Sepertinya Satker belum Izin, melakukan reklas izin ya, Bu sudah, ya? izin sudah Mbak Asih. Oh ya, gimana Bu Tami? Sudah melakukan ini sih Mbak, penyisihan. Mbak Asih izin. Penyisihan. Iya. Yang masih punya piutang Mas izin itu tinggal teman-teman memang yang sudah tidak aktif di BPMP. Ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pensiun. Jadi kemungkinan kecil sekali mau mengembalikan. Yang pegawai yang sudah aktif itu sudah melunasin semuanya Pak, Mas izin. Ini kode Satkernya 693-251, Mas. Oke, coba saya share Pak ya. Jadi untuk Papua, nah ini saya cek di Januari ya. Di 31 Januari di sini masih ada bagian lancar. Ya, masih ada bagian lancar. Kemudian bagian lancar ini masih terbawa ya sampai Juni ya. Karena kan di sini nilainya 2814, 595, di sini juga masih terbawa 2814, 595. Nah, ini kemarin Satker berarti lupa melakukan reklas bagian lancar. Tadi kan di slide itu nah di sini. Jadi Satker Tony Cruz. Schweinsteiger. Ini si pulang empat gitu dan Tony Cruz Pegol. Belum udah juara dah. Nah, ini Satker belum melakukan ini, Bapak Sih. Ya, maksudnya bagaimana? Update bagian lancar dari Januari. Nah, ini kalau misalkan mau dilakukan mungkin bisa kita coba sekarang sih, kita coba buka periode, kemudian kita lakukan ini, Mbak Sih, untuk reklas dari bagian lancar ke piutang jangka panjang. Boleh Mas, mungkin ini yang dibutuhkan modul apa aja nih? Modul piutang aja atau? Piutang aja Mbak. Oh ya. Kami mungkin bisa login ya? Ya. Siap Mbak, sebentar lagi proses login. Bisa share screen Mbak? Izin. Ya, silakan Bu. Gimana Mas izin Mas? Ini Bu, coba dimasuk ke pengelolaan piutang. Piutang, oke.
piutang jangka panjang. Piutang jangka panjang. Nah, update bagian lancar periode Januari yang di bawah. Oke. Nah ini kan belum ada datanya ya. Iya. Harusnya kalau sudah dilakukan ada datanya. Kemarin di 2025 melakukan itu kan ya, menghitung bagian lancar periode Desember ya, atau dengan jurnal manual. Lupa deh Mas. Lupa ya. Maaf Mas. Bentar. Oh, kemarin dengan jurnal manual ya. Kemarin dengan jurnal manual, Bu. Ibu kemarin itu jurnal manual. Coba Bu, login 2025. Oke, baik Mas. Ini GLP-nya belum tutup kan ya? Atau piutangnya aja yang baru tutup? Di bulan apa nih Mas? Di Juni ya? bulan Juni, Mbak. Kayaknya belum deh. Belum ya? Nah ini karena harusnya ini dilakukan di Januari, Mbak Asih. Cuma kan karena sudah tutup ya, kita jurnal di 1 Juni aja ya. Siap. Cuma ini Mbak Asih, untuk bagian lancar ini kan secara sistem memang tahunan ya. Di sistem itu untuk bagian lancar dan jangka panjang itu tahunan. Nah kalau di sini itu apakah kebijakannya tahunan atau semesteran ya bagian lancar itu ya? Karena di sistem itu masih tahunan. Untuk pembagiannya Mas ya? Iya, pengakuan bagian lancar. Ini perlu dicek di ini sih, di coba neraca. Coba yang punya bagian lancar hanya Saker ini aja ya Mbak Asih ya di 2025 ya? Iya. BPMP Papua. Bagian neraca ya. Di tahun lalu apakah diambil enggak bagian lancar? Karena kalau misalkan diambil bagian lancar ya kita nggak perlu jurnal. Oh diakui ya. Share. Ini kan neraca ya. Ini di 2026 kan ada bagian lancar. Nah di 2025 ini 2025 oh ini neraca ya. Neraca kan akhir tahun. Bu Tami itu yang jangka panjang piutang baru atau gimana ya Bu yang 60 juta? Mana Mbak? Sorry, bukan aja deh Mas Yusuf, maaf. Yang lancar, yang panjang kemarin 2025 nggak ada ya? Ini ada piutang jangka panjang 60 juta. Oh, ini kayaknya Mas ya. Apa sih namanya ya? Ini Karena minus kan berarti pengurang piutang ya 60 jutanya itu. ya. Tapi itu berarti memang harus direklas atau gimana Mas yang dari lancar ke jangka panjang? Iya, karena kan jangka panjangnya nggak ada saldo kan Mbak Asih. Jadinya minus kan. Iya. Jadi harus di jurnal balik nih. Jadi tinggal di jurnal balik aja Bu. Jurnal balik yang 2025. di tahun 2025 ya? Oleh GLP-nya? GLP-nya. Karena ternyata di reklasnya pakai jurnal, tidak pakai modul piutang kan. Jadi kita pakai modul GLP aja. Berarti otomatis angka yang di jangka panjang sudah masuk di situ gitu ya Mas ya? Selanjutnya masuk situ gitu yang 60 juta gitu ya? Jadi nggak minus, Basara kan jadi minus tuh, minus 60 juta ya.
sama Betul, betul. masih ada saldo bagian lancar. Betul. Tapi Itu misalkan proses. Papua setelah jurnal balik itu perlu melakukan penghitungan ulang lagi nggak Mas untuk bagian lancar? Apa nggak perlu? Kalau kebijakannya tahunan itu sebenarnya nanti dihitungnya di LK tahunan, Mbak. Kalau kebijakannya tahunan ya, tapi kalau misalkan kebijakan kementeriannya semesteran, itu harus dihitung lagi di semester 1. Ya mungkin nanti bisa konfirmasi ke Mbak Lisa ya, ini Iya. mau dihitung bagian lancarnya mau diakui per semesteran atau tahunan. Baik. Kalau misalkan tahunan ya cukup jurnal balik, nanti di akhir tahun aja, di LK tahunan aja, di semesteran nggak perlu di koreksi bagian lancarnya ya. Baik, nanti coba sesi siang ya kita tanyakan ke Iya. teman-teman di biro Mas. Berarti Tapi kalau memang jurnal baliknya tetap harus dilakukan sih Mbak untuk jurnal balik 2025-nya ya. jurnal baliknya berarti di Juni nggak apa-apa nih ya Mas ya? Ya di Juni aja nggak apa-apa. Kebetulan ini Pak penyusun LK-nya sedang di daerah ya Bu Tami ya. Tadi kita hubungin nggak bisa berarti nanti minta tolong Sumedi. disampaikan dulu ya Bu ya. Ya. Jurnal balik yang kemarin jurnal manual ya. Berarti nominalnya sesuai dengan yang dilakukan di 2025 ya Mas Yusuf ya. Iya, jadi nanti tinggal login 2025, kemudian cari jurnalnya, kemudian nanti tinggal diklik jurnal balik di periode Juni gitu Mas. Jadi tinggal login 2025 aja, login 2025, kemudian nanti klik jurnal balik, kemudian bukukan di bulan Juni 2026. Tinggal isi nomor dokumen ya. Jadi kita tidak perlu mengisi lagi nomor, tidak perlu mengisi lagi nilainya supaya tidak keliru. Oh iya, berarti tinggal klik jurnal balik aja biar angkanya sudah tepat gitu ya dan akunnya Iya. ya. Oke siap Biar nanti. akun dan angkanya sesuai tahun lalu. Ya nanti kita sampaikan ke penyusun LK-nya ya Mas. Kebetulan ini kita hubungin tadi sedang di daerah gitu kesulitan untuk ya Bu Tami ya. Iya, saya kontak juga belum bisa ini Mbak. Ya nanti tolong dihubungi juga ya ke Pak Sby ya Bu ya berarti. Mbak Asih. Nah nanti untuk yang sesi siang kita tanyakan dulu ke Biro Keuangan ya Bu ya apakah perlu dilakukan update kembali untuk yang piutang jangka pendek ya. Tunggu arahannya Mbak Asih. Ya siap Bu Tami, terima kasih Bu. Sama-sama Mbak. Bapak Ibu yang dari satu lain mungkin ada lagi yang ditanyakan? Atau mungkin karena masih semester ya belum begitu ada kendala ini. Untuk PDP aman Bu Ima? Dari SMP mungkin ada yang ditanyakan Mbak? Belum. Yang ada di Zoom Bapak Ibu? Mungkin nanti kita akan share untuk format isian ya Bapak Ibu ya karena kan memang deadline LK ini bersamaan ya dengan penyusunan laporan keuangan. Jadi nanti sementara Bapak Ibu menyusun laporan keuangan nanti kita share untuk format isiannya ya. Mohon diisi sesuai data-data yang ada di satker masing-masing. Dari teman-teman mungkin ada lagi? Ini semua udah siap ya Bapak Ibu ya. Berarti nggak ada kendala ya dalam tutup periode? Aman semua Bapak Ibu? Oh dari BPMP NTB ya silahkan Mbak Ida. Terima kasih Mbak Asih. Cuman untuk memastikan aja yang belanja pegawai
yang masih harus dibayar itu berarti dilakukan jurnal ya Mbak untuk semester ini? Iya, kemarin kan kita sudah konfirmasi ya Bapak Ibu ya. Kalau dari surat edaran Kementerian Keuangan memang untuk aktual itu di tahunan. Nah, tapi kan ada juga dari nota sekjen nih yang dari Biro Keuangan. Nah, Biro Keuangan itu menghendaki untuk semester ini dilakukan jurnal aktual seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau memang masih ada gaji Juni yang dibayarkan di Juli, nah itu boleh di kita jurnal aktual. Kita lakukan jurnal di 30 Juni. Nah, nanti di periode Juli kita jurnal balik seperti itu. Tidak hanya untuk gaji ya Mbak Ida ya, mungkin kalau ada beban listrik, beban air, beban telepon, kemudian dana-dana lainnya itu kalau memang periode Juni dibayarkan di bulan Juli, itu sebaiknya dilakukan jurnal aktual. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk penjurnalannya dirinci atau langsung digabung aja Mbak? Maksudnya misalnya untuk gaji Juni dibayar Juli, terus ada lagi misalnya tunjangan kinerja, itu dirinciin atau gimana Dipisah penjurnalannya Mbak? per Dipisah akunnya ya? Mbak Ida. Oh, per akun ya. Dipisah. Jadi beban tukinnya berapa, kemudian gajinya berapa, kemudian listrik, air, telepon berapa, seperti itu. Karena memang dari biro menghendakinya untuk pengakuan aktualnya di semesteran ini gitu. Kalau memang di kemarin kalau kita baca di surat edaran Kemenku kan itu tahunan ya, tapi dari nota sekjen dari Biro Keuangan itu menghendakinya kita lakukan akrual itu per semester gitu. Makanya kita ikuti sesuai himbauan dari Biro Keuangan aja Bapak Ibu. Nah, nanti jangan lupa untuk periode Juli dilakukan jurnal balik gitu. Karena kan nanti di tahunan kita akan melakukan jurnal akrual lagi. Khawatirnya kalau akrual yang semester 1 belum dibalik nanti angkanya malah salah seperti itu. Gimana Mbak Ida, ada lagi? Oh, iya. Berarti memo penyesuaiannya sesuai ini ya Mbak ya? Sesuai per ininya ya, Per semester ya, memo penyesuaiannya per semester 1. Nah, nanti di Juli buat lagi untuk yang jurnal baliknya, memo penyesuaian jurnal baliknya. Seperti itu Mbak Ida. Enggak, maksudnya Mbak dibikin nomornya berbeda atau dijadiin satu di satu memo penyesuaian? Oh, kalau itu tergantung penyusun LK aja nyamannya gimana Mbak. Oh, Kalau gitu. teman-teman biasanya dalam satu jurnal satu memo ya Bapak Ibu ya, biar Iya, enak. Tapi kalau memang mau digabung ya nggak masalah, itu kan administrasi untuk nanti kita lampiran pada laporan keuangan. Yang utama setiap yang dilakukan jurnal pada aplikasi Sakti harus ada memo penyesuaiannya. Baik dipisah-pisah maupun digabung itu nggak masalah sih Mbak. Oke, makasih Mbak. Siap. Ada lagi Mbak Ida? Izin Mbak Aku Asih sementara udah. Ya. Baik Bu, silakan. menyambung dari Mbak Ida tadi Bu, Mbak Asih. Itu kan termasuk gaji Juni. Juni. Ya. Kalau gaji Juni itu kan dibayar tanggal 1 ya. Berarti kalau tidak ada kekurangan gaji tidak perlu ya. Tidak perlu. Baik. Kecuali ada yang kekurangan gaji yang belum dibayarkan gitu, kita perlu lakukan jurnal. Tapi kalau memang nggak ada nggak perlu. Ada lagi Bapak Ibu? Gimana, ada kendala? Atau laporan keuangannya sudah selesai semua ini ya? Belum. Dicek aja bahasnya di apa kepatuhan satker ya. Ini kalau kayak masih ada yang sesi respon juga ya. Oh ada ya Mas. Maaf izin Mbak Asih. Iya silakan Ibu. Mau tanya, kemarin itu kan ada keluar PMK 41 tahun 2026 terkait perubahan tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan. Ibu, apakah ada perubahan di PMK itu yang khusus untuk pelaporan keuangan ya?
Saya ini aja. Makasih. Iya. Gimana Mas Yusuf, mungkin udah tercopy untuk PMK yang terbaru itu? Saya belum tahu ya. PMK berapa tadi, Mbak? PMK berapa Ibu? PMK 41 tahun 2026. Kalau kemarin kami kan dapat info ini khususnya terkait PPK yang tidak bisa merangkap KPK kalau nggak salah. Cuman di sini kok ada keterangannya tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan. Apakah di akuntansi dan pelaporannya juga ada perubahan dari sebelumnya gitu? Iya, kalau di judulnya sih itu Bu ya. Di judulnya terkait laporan keuangan juga ya. Tentang perencanaan. Wah, angkanya 500 Bu. 500 halaman. Sebenarnya kalau selama belum ada ini ya, belum ada surat dari teman-teman APK sih seharusnya nggak ada perubahan Bu ya. Ini seperti ini terkait dengan revisi ya kalau saya lihat. Kayaknya iya ya Bu Belanja, ya. revisi sama belanja. Kayaknya kalau terkait akuntansi dan pelaporannya belum ada ya. Mas Yusuf lihat. Atau Iya, mungkin nanti cuma kita perdalam lagi saat Biro Keuangan hadir ya, mungkin teman-teman Biro udah tercopy, tapi kayaknya belum ada ya Bu Husni ya. Ini kita lagi Iya. buka juga belum ada, nggak ada sih terkait. Memang judulnya aja ini ada akuntansi dan pelaporan. Ya kemarin saya juga kan dikasih itu sama pimpinan, mungkin ada ini, terus saya searching yang akuntansi pelaporan tapi kok tidak menemukan. Nah ini Hanya memastikan satu aja ya. mumpung iya, Makanya. mumpung ada narasumbernya. ya ini sih kayaknya belum ada. Biasanya kalau ada perubahan itu ya, biasanya kalau ada perubahan dari PMK itu nanti teman-teman APK itu menyampaikan ini ya, menyampaikan kalau ke sistem ya, kalau terkait sistem biasanya nanti teman-teman APK kalau ada PMK baru menyampaikan ke kami terkait dengan permintaan requirement ya, nanti baru kami perbaiki sistemnya. Nah kalau yang saya tahu yang terdekat gitu ya, yang terkait dengan PSAP 18. PSAP 18 itu kan terkait dengan laporan pertukaran dan non pertukaran ya. Jadi nanti kemungkinan Satker itu harus membuat laporan pendapatan ya. Pendapatan itu mana yang pertukaran sama mana yang bukan pertukaran. Tapi itu tidak perlu khawatir, nanti akan kami sediakan secara sistem juga, tinggal download aja. Jadi kalau terkait dengan PMK ini sih belum ada informasi juga ke kami terkait dengan penyesuaian sistemnya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Iya, Bu. Ya, mungkin nanti coba kita tanya lagi ke Biro ya Bu ya. Siapa tahu ada info terbaru. Tapi kayaknya kalau kita lihat tadi barusan kita cek PMK-nya sih nggak ada ya Bu ya. Iya baik Mbak sih. Bapak Ibu yang lain mungkin dari DKI. Pak Juhana, silakan Pak Juhana. Terima kasih Mbak Asih, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf mungkin dalam izin untuk pencerahannya, untuk pendapatan dibayar di muka, mungkin yang kemarin
audited kemarin terjadi di BPMP Provinsi Jawa Barat. Nah, di tahun 2026 ini untuk khususnya ya kemarin yang kena bayar di muka untuk pendapatan itu di sewa gedung koperasi. Ya untuk 2026 ini kan sudah dibayar nih, tapi dibayarnya itu sesuai dengan tarif yang lama yang mungkin yang salah menurut BPK kemarin. Nah, apakah yang 2026 ini harus melakukan jurnal untuk pendapatan dibayar di muka atau seperti apa di tahun 2026 ini, karena kan transaksi yang dibayarkannya itu mungkin kurang kalau secara nilai, tetapi kemarin kan atas kekurangannya itu sudah dibayar, sudah disetorkan gitu kan, selama untuk tarifnya yang dari tarif KPKN itu selama 3 tahun, sehingga 3 tahun kemarin itu sudah tertutupi dengan termasuk pembayaran yang tahun 2026 ini untuk BAST-nya. Nah, mungkin yang saya tanyakan itu apakah di 2026 ini harus dicatat juga pendapatan dibayar di mukanya, dibikin jurnal lagi kayak kemarin, atau seperti apa? Karena di tahun 2026 ini per Mei kemarin itu kami mengusulkan tarif PNBP-nya itu per 1 tahun. Kalau kemarin itu yang menjadi dasar temuan BPK itu tarif KPKNL-nya selama 3 tahun, sehingga harus muncul pendapatan dibayar di muka. Mungkin mohon pencerahannya seperti itu untuk langkah 2026 ini seperti apa nih? Mungkin Pak Yusuf ada gambaran. Terima kasih. Nah, Iya Pak, kalau kita lihat surat ya, kalau lihat surat dari teman-teman APK. Surat terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Tapi kadang tadi ya, berbeda kebijakan seperti kasus tadi yang belanjanya masih harus dibayarkan, ternyata di sini juga diakui ya, yang tadi masalah gaji. Nah, di sini kalau lihat di surat teman-teman APK untuk pendapatan diterima di muka Pak ya? ya betul. Kemarin sudah merekam pendapatan diterima di muka. Saat audited. Saat audited ya? Ya betul. Per 1 Januari itu saldonya berarti ada perubahan ini ya, perubahan tarif ya? Per 1 Mei, Pak. Per 1 Mei ada perubahan tarif. Bukan perubahan tarif, kalau ya termasuk perubahan tarif juga. Terus ada perubahan mungkin waktunya. Kalau kemarin kan waktu awal itu tarif untuk dari KPKNL itu berlakunya untuk 3 tahun. Nah, kalau per Mei kemarin yang diusulkan yang terbaru itu sampai Mei 2027 berarti 1 tahun gitu, Pak. Iya Pak, ini kan kemarin di 2025 kan kita akui sebagai pendapatan ya. Di 2025 kan kita akan pendapatan untuk 3 tahun Pak ya. Betul. 3 tahun. Kemudian misalkan tadi nilainya berapa gitu ya. Terus setelah itu kan dibuat jurnal manual di Desember 2025 ya. Itu kan jurnalnya adalah debitnya pendapatan, kreditnya pendapatan diterima di muka Pak ya. Iya. Itu untuk mengakui nilai berarti mengakui pendapatan selama pas pembayaran sampai dengan akhir tahun gitu ya. Nah, kalau di sini di surat teman-teman APK untuk yang pendapatan diterima di muka ini di jurnalnya di tahunan. Jadi di tahunan. Kalau di surat ini ya, di surat ini sih di tahunan. Jadi nanti jurnalnya cukup dilakukan nanti di MK
tahunan 2026. Karena kan masih berlangsung ya, kalau 3 tahun berarti kan sampai dengan akhir tahun masih belum 3 tahun, Pak, ya. Nah, itu nanti di 2026 di LK-nya dibuat jurnal lagi, pendapatan pada, pendapatan diterima di muka pada berapa. Jadi mungkin kalau Mas Ucup izin, sorry. Kalau yang di nota sekjen itu dia perlu dilakukan itu Mas, ayat jurnal penyesuaian atas akrualnya gitu. Betul. Nah itu, jadi beda ya antara APK sama Jadi kemarin kementerian. kita udah konfirmasi ke Biro, kita bilang kalau di surat edaran Kemenkeu kan seperti itu. Ternyata memang dari Biro sesuai dengan nota sekjen aja gitu. Jadi untuk yang betulnya itu mungkin saya share di Bentar, Mas. Ya tadi sih memang kalau surat dari APK kadang seperti itu ya tahunan, tapi tiap kementerian punya kebijakan masing-masing ya kalau terkait dengan akrual ini ya. Oh, Pak Yusuf izin kalau misalnya kan kemarin itu yang tahun 2023 sampai 2026 pertengahan tahun sekarang itu kan tarif yang lama ya. Nah, itu kan intinya kalau dari dasar temuan BPK-nya itu kan berarti selama 3 tahun itu dengan melakukan jurnal pendapatan dibayar di muka itu, berarti kan intinya dengan SK yang lama itu kan udah tuntas. Apakah ini kan yang baru ini per Mei ya, per Mei. Nah, ini tarifnya itu nanti menggunakannya yang baru atau yang lama? Ini Pak, jadi kalau seperti itu, pendapatan itu kan pendapatan diterima di muka itu tetap harus kita akui sampai dengan selesai ya. Jadi Ya, kalau misalkan betul. 3 tahun ya, kalau misalkan 3 tahun di tarif yang lama, ya harus kita akui sampai dengan selesai. Nah, kalau misalkan ada tarif baru berarti dia bayar senilai selisih kekurangannya atau gimana Pak? Bayar lagi gitu ya? Kalau selisihnya sama sih Pak. Untuk tarifnya sama antara yang lama dengan yang baru, nggak ada perubahan. Oh, ada Cuman, perubahan bedanya? ya, cuman dasar SK-nya kan, maksudnya dasar SK-nya. Oh, Jadi kalau SK yang lama itu kan yang 3 tahun itu istilahnya sudah tuntas gitu kan. Karena kan selama 3 tahun kontraknya itu kan udah gitu kan. Dengan 3 melakukan tahun 3 tahun itu SK SK-nya tanggal berapa? KPKNL. SK-nya tanggal berapa, Pak? SK KPKNL-nya itu kemarin dari 2023 sampai 2026. Per Oh, Mei. berarti Mei itu udah habis. Mei Ya 2026 betul. itu udah. Muncul lagi yang baru gitu Mei-nya itu. Bukan per Januari, pertengahan tahun makanya. Saya kira itu SK-nya 2025 terus di tahun 2026 ada penyesuaian tarif itu enggak ya? Jadi Ya, kayak perpanjang Pak ya? betul. Perpanjang. Perpanjangan SK-nya karena SK-nya itu misalnya kemarin itu per Mei gitu kan. Sehingga yang Mei itu kan diusulkan lagi Mei sampai Mei 2027 seperti itu. Oh, berarti mungkin itu bisa dikoreksi juga ya Pak ya. Jadi untuk yang kasus ini kan perpanjangan di bulan Mei, berarti harusnya sih dibuat jurnal dulu ya di bulan Mei karena kan sudah selesai ya pendapatan diterima di mukanya Betul. untuk tarif lama. Nah, kemudian nanti di bulan Juni di jurnal lagi untuk tarif barunya. Karena kan tadi surat dari Setjen kan semesteran juga ya. Berarti memang harus di jurnal Pak. Jadi mengenalkan dulu yang lama, kemudian nanti yang baru di jurnal lagi dengan tarif baru di bulan Juni. Mungkin itu yang pasti ya kebijakannya ya. Iya Mas. Mungkin nanti Bapak minta data-datanya ya kontrak yang barunya sama setorannya visitornya berapa gitu. Iya, siap. Jadi kita bantu penjurnalnya untuk dibagi mana yang jadi pendapatan di Mei Juni, mana yang pendapatan terima di muka gitu Mas Yusuf ya. Iya. Jadi kalau bulan Mei kan harusnya udah selesai ya yang pendapatan diterima di mukanya ya. Berarti yang Juninya ya. Iya, yang Juni yang tarif barunya berarti. Yang lama mungkin ya di jurnal juga ya, di nolkan ya. Iya. Oh, berarti yang jurnal kemarin ngikut ke 2026 ya Pak Yusuf ya? Dinolkan Ke Pak, bawah. karena kan Oh, ke bawah Ke ya. bawah, Pak. Baik. Nanti saya lihat. karena kan kalau misalkan kemarin sisa 50 juta, nah sedangkan di Mei kan pendapatannya sudah kontraknya udah selesai ya Pak ya sampai Mei, berarti Bapak jurnal
Jadi rendah 0 tuh pendapatan terima di muka karena kan jangka waktunya sampai Mei. Nah, berarti Bapak jurnal lagi yang kontrak baru nih, yang dari Juni ini sampai berapa lama nanti. Kita lihat dulu kontraknya sama bukti store yang diterima gitu, Pak. Siap. Mau arahannya mungkin Mbak Asi nanti ya. Siap, Pak. Atau Bapak udah ada datanya? Ada. Atau mau dieksekusi sekarang juga nggak apa-apa kalau memang Oh, boleh. Kalau tapi yang jurnal kemarin kan masuknya ke audited yang 2025 ya. Apakah masuk ke 2026 juga ke Bapak? di Mei ya Mas Yusuf ya? Enggak, jurnalnya itu kan jurnalnya kan waktu itu di audited 2000 ya bulannya mungkin di Juni ya, tapi auditnya kan masuk 2025. Iya nggak apa-apa Pak. Berarti di jurnal pengenolannya pendapatan di muka ini di Juni ini kan ya Mas Yusuf ya? Iya, tadi kan Di selesai Mei, di Mei sorry. ya. Habisnya Mei ya di Mei Pak. Habis Mei, tapi karena Mei udah, mungkin supaya nggak bingung ya, ngebedain mana yang lama sama yang baru, mungkin yang lama itu di jurnalnya di 1 Juni mungkin ya. Itu kan harusnya kan memang di Mei ya. Nah itu mungkin itu jurnal di 1 Juni, kemudian nanti di 30 Juni jurnal penyesuaian yang baru, yang 1 bulan berarti kan yang baru itu. Iya Pak, untuk saldonya ke bawah Pak. Bapak Bawah kalau ya. mau ngelihat di ini aja, dicetak di laporan saldo awal 2026, itu akan muncul tuh akun pendapatan diterima di muka. Baik, karena saya lihat dulu Pak ya. Atau mau share screen? Silakan Pak. Gua kirim ke Dwi. Oh. Pilih Januari aja Pak. Januari. Ya, PDF. Cek akun 2 Pak. Itu Pak 700.000 itu kan Ya. yang di jurnal di akhir tahun lalu Pak ya. Itu kan saldo akhir tahun lalu. Yang di bawah itu Pak. Nah itu harus itu harus jurnal manual dulu ini kan harusnya di bulan Mei ya, karena kan lunasnya di Mei ya. Nah itu mungkin jurnal dulu karena Mei udah tutup, mungkin dibuat di 1 Juni aja, nanti jurnalnya berarti debit pendapatan diterima di muka, kreditnya pendapatan gitu ya. Oke, siap. Berarti nanti akunnya ya Pak Yusuf, akunnya ini ya mungkin ya. Iya, itu di debit Pak untuk yang pelunasan yang lama. Nah untuk yang baru itu bayarnya kan di Mei juga ya, yang tarif baru itu ya, perpanjangannya ya? Enggak, dibayarnya karena kan waktu itu di awal tahun. Oh, jadi awal tahun tapi argonya mulai Juni gitu? Ya, enggak, tarifnya emang tarif yang lama. Kalau yang tarif yang baru ini sebenarnya udah bayar, jadi bayarnya di tarif yang lama. Sehingga memang ini kan sebagai kemarin temuan BPK-nya itu kan harus membuat jurnal untuk pendapatan dibayar di mukanya. Ini kemarin dibikinkan gitu. Nah, Jurnalnya.
Untuk yang baru, yang 3 tahun ke depan itu Pak, kan dia perpanjang lagi 3 tahun ke depan ya? 1 tahun. Oh 1 tahun ya, nih 1 Betul. tahun ke depan itu dia bayarnya kapan? Mungkin kalau yang tahun 2026 ini udah terbayarkan Di bulan dengan Juni ya? dengan tarif atau SK yang KPKNL yang lama gitu. Karena Oh. dibayarnya per Januari. Oh, per Januari. Itu Hmm. berarti SK-nya dari apa? Dari Januari sampai Januari gitu? Eh, Apa dari Juni sampai Juni? Dari Mei 2023 sampai Mei 2026 SK-nya. Itu kan yang lama Pak ya? Ya, yang lama. Yang ini baru? termasuk yang tahun sekarang 2026 ini sudah dibayar per Januari gitu. Jadi Oh, menggunakan yang lama tarifnya. Kalau yang dibayar baru di Januari, yang Mm-mm. baru itu dibayar di Januari, tapi jangka waktunya dari Juni 2026 sampai Mei 2027 gitu ya? Apa tetap dari Januari sampai Januari? Ya, kalau yang SK yang lama kan sampai Mei 2026. Ya, yang baru? SK-nya Yang baru dari Mei 2026 sampai Mei 2027. Nah, berarti kan Januari sampai Mei kan pakai tarif pakai yang lama, kita jurnal manual di 1 Juni. Nah, nanti yang 1 bulannya itu Bapak jurnal di 30 Juni untuk yang 1 tahun itu. Berarti kan jurnalnya 1/12 ya. Mungkin itu ya Pak Juwana. Jadi jurnalnya 2 kali nih, mengenalkan yang lama dulu di 1 Juni, kemudian di 30 Juni kita sesuaikan yang barunya yang sampai dengan 2027 itu, karena kan di sini kebijakannya semesteran ya. Baik, mangga. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Dan mohon arahannya Bu Asing untuk akunnya. Ya Pak, nanti kita jurnal ya. Sama paling minta kontraknya ya Pak ya, Siap, kontrak yang siap. baru. Kalau ini Yang kan baru kita ya? tinggal balik aja, nanti kita Siap. lihat dulu kontrak yang barunya sama bukti setornya. Siap. Iya. Mangga. Makasih Pak Makasih. Juna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan juga? Oh ya, silakan dengan Mbak Permata ya dari SMA Mas Yusuf. Silakan Mbak Permata. Izin share screen ya Mas Yusuf. Ini terkait akun Sakti sih Mas, sama kendala ditutup buku untuk modul aset. Ada yang meninggal. Dibilang itu tidak bermasyarakat. Maksudnya aku jatuh sini atau malu. Bermasyarakat mah bermasyarakat. Tapi itu secukupnya. Atau mungkin memang lagi error kali ya Mas, saya coba. Tutup buku bulan Juni Mbak ya? Iya betul. Iya, karena tutup buku ini kan menghitung penyusutan setiap barang ya. Dan itu kan cukup berat, sehingga kami itu menggunakan mekanisme antrian. Nah, ketika diklik ini ada 2 kemungkinan nih, ada 2 kemungkinan pesan yang akan muncul. Pertama itu penyusutan sedang berlangsung. Nah, kalau penyusutan sedang berlangsung itu dia sebenarnya sudah masuk antrian, tinggal tunggu aja. Nah, kalau ini kan pesannya kan ini ya, not extract gitu ya, error not extract. Nah, ini biasanya ini karena antriannya sedang penuh, jadi di blok gitu Mbak. Jadi misalkan antriannya itu maksimal Satker itu dalam satu proses yang sama 200 antrian misalkan. Nah, ini Mbak ketika klik itu sudah melebihi 200 antriannya. Jadi seperti kalau kita zoom 1000, kita mau masuk zoom nggak bisa gitu kan. Nah, itu menunggu antriannya selesai dulu. Nah, kalau ini memang harus cepet-cepetan sih, harus cepet-cepetan. Paling kalau seperti ini kita coba di jam-jam yang
kiranya tidak rame gitu, Mbak. Oke, oke Mas. Baik, Mas Ya, Yusuf. ya kemungkinan satker yang lain bisa kejadian gini juga ya. Tapi mungkin kemarin juga ada Iya. satker yang sudah berhasil kan saya cek juga di sini ada beberapa satker sih yang sudah berhasil tutup buku ya. Ini kan karena kerannya baru bisa ditutup kemarin tanggal 13 Juli ya. Jadi satker itu ketika tanggal 13 Juli sudah bisa tutup langsung berlomba-lomba langsung tutup gitu sih, Mbak. Mungkin nanti bisa dicoba lagi aja ya. Oke, baik Mas, terima kasih. Di sini Mas mau tanya juga, untuk akun sakti saya ini kan sebelumnya itu dia ada role bendahara ya Mas. Nah kalau untuk Ya. sebelumnya itu karena saya bukan bendahara dan nggak punya sertifikat bendahara, aman-aman aja masih bisa dipakai akunnya. Cuma sekarang itu kayaknya setiap akun di Sakti yang diberikan role bendahara itu harus terdata sebagai pejabat perbendaharaan dan punya sertifikat ya Mas? Iya, betul. Kita interkoneksi ya dengan Nah, teman-teman bagian sertifikasi. Jadi untuk PPK, PPS, jadi bagi satker yang punya role PPK, PPSPM, bendahara, itu kalau misalkan punya role itu harus punya SK. Kalau nggak punya SK nanti bisa dinonaktifkan usernya, Mbak. Bisa nah dinonaktifkan kemarin usernya. kemarin udah minta ke HICSO untuk dihapus role-nya gitu Mas. Cuma Ya. responnya itu bilangnya kalau misalnya mau dihapus role bendahara itu harus dihapus dari data pejabat perbendaharaan. Jadi mungkin ngiranya HICSO itu saya itu bendahara yang udah nggak jadi bendahara lagi gitu. Padahal sebenarnya cuma mau hapus role bendaharanya aja sih supaya bisa tetap terpakai akun yang lain gitu sih Mas. Apa bisa dibantu nggak Mas untuk dihapus role bendaharanya? Role bendaharanya ya, bentar. Di admin satker coba di admin di referensi coba. Saya Bisa buka login admin satker. admin satker ya? Oh, bisa ya? Ya, Bisa. login aja kalau bisa. Berarti sekarang nggak bisa ngintip-ngintip lagi ya? Iya, jadi minjem akun orang Mas. Kan memang nggak boleh sebenarnya. Ya gitulah aplikasi menyesuaikan kebijakannya aku seperti itu ya jadinya. Ini untuk akun adminnya Mas. Di referensi administrasi umum ya, jabatan tuh di pendatangan. Ya. Di pendatangan coba ada nggak? Pendatangan. Pendatangan itu. Ini. Ada user banyak nggak sih? Terus ada nama Mbak siapa namanya? Mbak Permata tadi ya? Nggak ada itu ya? Iya. Nggak ada. Terus di pejabat coba di pejabat itu di situ di referensi coba. Oh iya pejabat. Di situ ada nggak, Mbak? Nggak ada juga. Oh nggak ada, berarti cuma role-nya aja ya? Bisa Role-nya. di ini nggak Pak? Bisa di kirim ke chat nick-nya Mbak Permata. Atau user ID-nya juga boleh sih yang OPR sekian-sekian itu. Oh ini ya. Nick aja Mas. Ya nick boleh, user ID juga boleh, saya coba cek dulu ya. Oke, saya kirim via chat ya Mas. Makasih banyak Mas Yusuf. Chat Zoom aja ya. Ada lagi Mbak Permata? Cukup? Kayaknya ada yang bertanya, Pak Gali. Assalamualaikum, izin tanya Pak Yusuf, apakah modulasi tetap sudah bisa tutup periode? Ya sebenarnya sih sudah bisa ya selama sudah tidak ada to-do list, kemudian satker sudah merasa sudah selesai semua penginputan ya, termasuk misalkan kalau ada penghapusan dan seterusnya. Cuma memang tadi ada kendalanya karena
penyusutan itu merupakan proses yang dilakukan 1 semester sekali dan cukup berat, makanya tadi ada kondisi error tadi. Kalau misalkan errornya penyusutan sedang berlangsung, ya kita tinggal tunggu. Tapi kalau misalkan errornya tadi not extract, itu harus kita coba di berkala gitu ya, dicoba secara berkala. Gimana Pak Galih? Ada yang ingin ditanyakan lagi selain itu? Izin masih iya. Ya, silakan Pak Galih. Ya tadi sebenarnya pertanyaan saya itu sudah terbakar sama Mbak Permata. Ada notifikasi kayak tadi itu di ketika modul aset mau tutup periode. Ada notifikasi belum bisa tutup periode, tapi tadi kasusnya sama Mbak Permata. Oh iya, berarti tinggal tunggu aja Mas Yusuf ya. Tunggu antriannya ya. Tuh. Iya, kalau misalkan pesannya penyusutan sedang berlangsung, memang sudah masuk antrian, tinggal tunggu aja Mbak. Tapi kalau pesannya tadi not extract, ya tinggal dicoba berkali-kali aja. Kalau ya ini bukan apa ya, memang ini ada keterbatasan ya di sistem. Kalau misalnya Bapak Ibu berkenan untuk buku misalkan di sore hari atau di malam hari, itu sebenarnya bisa lebih membantu sih. Karena kan bisa jadi satker itu tutup bukunya di pagi dan siang hari ya. Terima kasih Mas Yusuf. Nanti disampaikan ke teman-teman di modul aset. Ya, izin Mas Yusuf, kalau Mas Yusuf tuh bisa ngecek kode satker baru gitu nggak ya Mas ya? Kan kita ada direktorat baru nih ya. Direktorat sekolah Direktorat Sumber Daya Satuan Pendidikan. Nah, itu Balai Layanan, bentar. Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan. Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan. Itu kalau kayak gitu Mas Yusuf bisa bantu kita cek, bantu cek ya Mas? Cek gimana Mbak maksudnya? Maksudnya kode satkernya apakah sudah ada dan berapa? Oh, ya bisa sih, cuma itu kan dari DJA ya sebenarnya. Bisa ya saya bisa cek sih dari uraian tadi, yang penting uraiannya sesuai coba. Bisa dicek nggak tadi nama uraian satkernya? Balai Layanan Tata Kelola. Agak panjang ini. Sebentar Pak. Ini yang saya ini dulu ya, yang Mbak Permata ini. Mbak Permata dulu boleh silakan, sorry. Sudah saya hapus, mungkin coba logout dan login lagi ya yang Mbak Permata. Nah kalau yang tadi mah yang satker baru ya.
Dia jawabin. Ini bukan Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan. Betul. Oh, udah ada Mbak kode satkernya. Berapa Yang ya, di Mas? itu bukan? Yang di Tanjung Barat bukan? Betul. Ini Mbak Nah, 69 berapa? Sorry, Mas. 49 69 54 heeh, 20. 20. 69 54 20. Udah dapat DIPA belum? Dipanya coba di daerah udah muncul belum ya dia? Kayaknya kita baru 39 ya dia. Di kami sih di PAUD Timdasmennya belum ada sih Mas, baru 39. Ini berarti belum gitu atau gimana nih Mas? Sebentar saya coba cek ya. Pagunya sih belum ada. Kalau saya cek ya. Belum ya? Belum ada pagunya. Kalau belum ada berarti nggak perlu ngurus laporan kan ya Mas ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau semester 1 ya. Semester 1 nggak perlu kan datanya nggak ada Mbak. Data LRA-nya nggak ada. Bahkan event pagu pun belum ada ya. Tahu kalau usernya udah ada belum? Udah daftar user belum? Kayaknya belum ya. Belum. Cuma ini memang masih baru gitu. Berarti di sini baru ada kodenya aja. Berarti baru nama dan Usernya kodenya udah gitu ya? ada. Oh, usernya Usernya ada? udah ada. Atas nama siapa Mas? Banyak User sih. KPA mungkin ya? 11 orang Mbak. Oh, udah ada. User apa aja nih teman-teman Mbak Hauliza mau tahu. Ada kok operator udah ada Oktobernya itu Aset ada. Henry Oh iya Eko itu Hartanto. KPA-nya Henry Eko. Kalau yang asetnya sudah ada Mas? Ya, dicek lagi sih. Mungkin operator asetnya Mbak Hauliza. Mbak Hauliza nanti SK-nya double dong. Approver dan ya approver. Tunjangannya double nanti. Nggak ada Mbak. Nah, itu juga boleh. Nggak ada Mbak Hauliza nggak ada. Bukan, enggak maksudnya asetnya siapa Mas? Oh, asetnya koordinasi. Asetnya udah terdaftar kok operatornya nih. Iya, di asetnya itu atas nama Indah Novianti. Siapa? Indah Novianti. Indah Novianti. Kok baru dengar ya? CLB-nya siapa Mas? Indah Novianti kelahiran 78. Ada nomor HP-nya sini. 78. Oh iya. Yang ini CLB-nya juga ada ya? CLB-nya. Bisa nanti koordinasinya sama Mbak Indah Novianti. JLP-nya belum. Oh. Nggak bisa tutup bukunya nanti. Harus tutup. Persediaannya udah. Persediaan pun sama aset baru level operator aja sih Mbak, belum ada level approvernya validator belum. belum. Validator belum ada, itu baru level operator. Berarti memang belum ya. Berarti mereka memang belum perlu
nyusun CalBMN juga kan ya Mas ya? Enggak, cuma kalau Mipanya misalkan belum ada sudah kan ya? belum, cuma kalau sudah punya user, mungkin bisa tutup buku aja Mbak, tutup buku Nah mulai itu. Januari. Karena kan enggak di nama satker kita kan belum ada ya dia. Di aset ada nggak yang buat tutup periode, monitoring tutup periode? Heeh. Itu di bawah mana Mas? Di bawah Paudasmen atau di mana ya? Iya, di bawah Paudasmen ini tadi saya cari satker di 13804 itu yang baru itu satu satker tadi sudah ada. Tapi statusnya memang masih inaktif karena kan belum punya DIPA. Nanti ketika sudah dapat Oh iya DIPA, berarti masih inaktif ya. Tapi berarti nggak perlu tutup periode atau gimana? tutup buku aja karena kan nanti di bulan ketika dia udah dapat DIPA, misalkan di bulan Juli dapat DIPA gitu ya, kan dia harus rekon nanti kan, rekon Juli kan di awal Agustus, dan itu pun harus tutup buku. Jadi kalau mau sekalian tutup buku ya tutup buku aja Mbak sekarang. Cuma tadi usernya kalau yang persediaan belum bisa tutup karena usernya baru sebatas operator persediaan itu. Pak Yusuf kalau misalkan nanti aja ketika sudah semuanya ada nggak apa-apa? Khawatirnya gini Mbak, khawatirnya DIPA-nya itu keluar sebelum 30 Juli. Nah kalau DIPA-nya keluar sebelum 30 Juli, itu kan nanti kalau nggak tutup buku di laporan level eselon itu statusnya belum final karena ada satu satker yang belum tutup. Itu aja sih kekhawatirannya, nanti di LK eselon 1 sama kementerian itu di catatan bawah itu belum final karena ada satker yang sudah dapat DIPA, walaupun DIPA-nya memang di bawah 30 Juli ya, walaupun DIPA-nya didapat di semester 2 ya, tapi karena DIPA-nya keluar sebelum menyampaikan LK, itu jadi salah satu syarat untuk tutup buku sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak perlu transaksi sih, cukup kalau aset cukup finalisasi migrasi dan tutup buku, persediaan tutup buku dari 2025 Desember ya, 2025 Desember 13-14 sampai dengan Juni. Kan dia Siap nggak tutup buku punya sampai Juni. 2025 kan nggak punya akun, Pak. Enggak, cuma buat karena syarat tutup buku Januari 2026 itu harus dari tahun lalu sebenarnya. Dia emang bisa buka 2025? Bisa. Kalau udah punya user bisa. Oh, oke. Oke. Enggak. Terima kasih, Pak. Iya, sama. Mas izin terkait yang tadi yang layanan tata kelola SDSP. Tadi kan belum ada GLP ya Mas? Itu tertutup periodenya gimana tuh Mas? Kan baru ada asetnya. Lancar banget pencernaan. Iya, itu harus diurus Mbak, pendaftaran usernya ke KPPN. Karena kan mau nggak mau tetap kalau yang itu sekarang nanti kan tetap butuh ya. Jadi mumpung masih awal ya bisa diurus aja daripada nanti mendadak harus tutup buku gitu Mbak. Berarti di admin satker SDSP ini ya? Iya, satker yang baru ini didaftarkan. Adminnya siapa ya Mas? Adminnya Rika Jayanti. Siapa Mas? Rika Jayanti namanya. Rika. Iya. Ada sini nomor teleponnya kalau mau saya. Boleh deh yang Rika Jayanti aja, biar nanti disusun. Yang aset juga boleh Mas. Ini Mbak Haul mau tutorial langsung.
Mbak Asih, izin Mbak Asih. Ya, silakan Pak Juwana. Mbak, barusan Juwana udah koordinasi dengan pengelola asetnya. Yang untuk yang tadi yang tindak yang tadi untuk PKS dengan koperasinya emang sedang proses termasuk dengan SK kepala sebagai tindak lanjut dari SK KPKNL-nya. Ini gimana? Apakah harus nunggu dulu atau gimana? Kalau belum ada PK, tapi udah ada uang masuknya belum, Pak? Kalau uang masuknya Yang paling 2020. setorannya. Iya, setorannya udah ada. Udah ada. Kalau kayak gitu gimana ya Mas Yusuf? Setorannya udah ada tapi PKS-nya masih belum selesai. Kalau PKS-nya yang lama sih ada, yang 2023 sampai 2026 Mei per Mei. Tapi yang sekarang kan yang baru, yang per Mei 2026 sampai per Mei 2027 sedang proses pembuatan katanya. Ya kalau menurut saya sih karena harus ada dokumen sumbernya Basi ya, paling kalau baru di proses PKS-nya, ya paling kita hanya akui setorannya aja. Jadi setorannya kan memang sudah masuk ya, sudah dibayar kan. Iya. Kita akui, karena kalau nggak diakui kan rekornya selisih. Nah untuk pendapatan diterima di mukanya ya mungkin nanti kalau sudah ada dokumen sumbernya. Kalau untuk senilai 708.000 itu kan kemarin dasarnya ya diberikan jumlahnya hanya dari BPK aja, nggak ada buktinya. Itu tinggal di jurnal balik aja sih Pak yang 708 Pak. Ah gitu. Siap. Iya kalau yang 700 sudah bisa Pak, kalau yang baru ini yang mungkin nanti nunggu PKS ya. Ya, iya betul. Berarti yang kreditnya yang tadi 219211 ya, debitnya ke akunnya apa? Ke pendapatan ya, Basi ya? Pendapatan yang biasanya Pak, yang pendapatan sewa, apa tuh yang biasa tuh berapa? 425131 Pak, pendapatan Yang di billing ya, mungkin ya, yang di billing setoran ya? Iya, yang sesuai bukti store. Siap, siap. Nanti Joana kirim billingnya ya, yang setoran yang per Januarinya. Baik, terima kasih. Mangga dilanjut. Iya, siap. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang lain? Yang di ruang sidang sudah cukup? Sudah cukup yang di Zoom? Yang di Zoom? Sepertinya sudah semua ya Mas Yusuf ya. Mungkin sebelum kita tutup sesi ini ada yang ingin disampaikan lagi Mas? Pada teman-teman agar penyusunan laporan keuangan semester 1 ini lancar. Baik, pasti. Jadi untuk tutup buku atau penyusunan laporan keuangan ini kan tadi ya syaratnya tutup buku dan informasi dari Basis tadi terakhir tanggal 17 ya. Nah ini mungkin saya coba share ya. Tadi saya cek di Kepatuhan Saker, nanti Basis mungkin bisa cek juga ya. Di sini masih ada nih yang rekonnya masih selisih, misalkan di Riau, kemudian di Jogja, lalu di Bengkulu sama SMP ya. Nah, itu bisa koordinasi dengan KPPN, apakah memang selisihnya bisa ditindaklanjuti di Satker atau harus share dengan catatan ya. Kemudian di sini juga mungkin ada yang belum selesai to-do list-nya, bisa dilanjut to-do list-nya, kemudian tutup buku. Nah, ini mohon maaf tadi yang untuk aset memang terkendala antrian kalau misalkan tutup buku aset. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa selesai dulu nih antara to-do list dengan rekonnya. Jadi nanti ketika tutup buku aset tinggal
proses menunggu buku aset aja. Ini sih Mbak Asih, jadi kalau saya cek memang masih ada satker yang belum selesai ya. Untuk rekon dan to-do list-nya itu mungkin bisa dilanjut proses rekon dan to-do list-nya. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Mari round of applause Bapak Ibu kepada Mas Yusuf. Terima kasih. Ya, mungkin nanti untuk sesi pagi ini kita sudahi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita kembali lagi pukul 1 ya, 1 siang tepat waktu. Nanti akan ada narasumber dari Biro Keuangan dan BMN. Nah, untuk sementara nanti kita share juga untuk pengisian format isian. Nah, nanti ini kan kalau kita lihat belum semua tutup periode ya. Jadi sementara karena satker belum selesai, nanti kami mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengisi format isian laporan keuangan semester 1 seperti itu. Nah, mungkin kita bisa sudahi dulu untuk sesi pagi ini. Nanti kita berjumpa lagi di pukul 1 siang ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Makasih Mbak Asih. Gimana udah kirim Mbak Asih? Siap, Pak.